You're a part of me, and I'm a part of you. Halo kaum rebahan yang bijaksana dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan membahas film Split karena cukup banyak dari kalian yang minta bahas perfilman ini. Gak banyak sih, cuman 2 orang. Jadi kali ini saya akan membahas film yang sebenarnya sudah saya tonton cukup lama dan agak lupa alur ceritanya. Akhirnya saya nonton lagi filmnya. Dan karena filmnya memang dirilis tahun 2009 jadi termasuk film lama juga, entah kalian akan suka atau tidak dengan film bergenre horor science fiction ini. Tapi ada beberapa adegan yang cukup mengharukan dalam film ini yang pasti tidak ramah lingkungan bagi usia 18 tahun ke bawah. Karena selain ada ilmiahnya ternyata ada horornya juga, dan yang tidak disangka ternyata ada cinta segitiga yang juga berujung pada adegan-adegan penyelupan yang sangat tidak terduga sekali. Tapi karena penasaran akhirnya saya tonton juga sampai habis. Anjir, pasti kalian penasaran kenapa dari tema ilmiah bisa berubah menjadi horor dan cinta segitiga. Maka dari itu mari kita bahas selengkapnya. Sekalian kalian nyalain rokok biar agak santai menyimaknya. Splice adalah istilah percobaan mengawinkan atau menggabungkan 2 atau lebih DNA makhluk hidup sehingga lahirlah makhluk hidup baru. Tujuannya bermacam-macam, diantaranya adalah untuk mencari obat yang sempurna untuk mengobati penyakit-penyakit yang susah disembuhkan seperti kanker koreng dan semacamnya. Nah, alkisah ada 2 ilmuwan pasangan suami istri bernama Clive dan Elsa. Mereka adalah orang yang berhasil mengawinkan beberapa DNA makhluk hidup menjadi makhluk hidup baru. Tapi perusahaan yang mendanai penelitian mereka menyuruh Clive dan Elsa untuk mengakhiri percobaannya karena hasil yang diinginkan sudah didapat, tapi karena insting seorang ilmuwan selalu penasaran terhadap hal baru berbeda dengan netizen yang selalu penasaran dengan kehidupan orang lain. Akhirnya Clive dan Elsa bereksperimentasi dengan beragam gen makhluk hidup. Mereka tengah menantang dirinya sampai berapa jauh manusia mampu menciptakan kehidupan baru. Awalnya Clive dan Elsa berhasil menggabungkan DNA dari hewan-hewan berbeda seperti kambing dan tikus. Tak terduga percobaan itu menghasilkan sepasang makhluk genetis. Dengan keberhasilan awal itu keduanya mencoba mengawinkan 2 makhluk ciptaannya tersebut, hingga lahirlah sebuah ovum. Hasrat pun kian membara di benak Elsa. Ia berangan-angan bagaimana seandainya DNA itu digabungkan dengan DNA manusia. Kemudian keduanya menyuntikkan ovum tersebut dengan DNA manusia. Padahal perusahaan farmasi tempat mereka bekerja sudah mengingatkan untuk tidak melakukan percobaan yang berkaitan dengan genetika makhluk yang berbeda. Ambisi Elsa pun makin tak terbendung, hingga Clive merasa khawatir. "Bun, ayah takut kamu melampaui batas kenormaan," katanya. Namun Elsa sang istri terus meyakinkannya bahwa eksperimen itu akan membawa keberhasilan. Di luar dugaan persilangan gen itu berhasil. Sosok mungil muncul dari ovum yang kian membesar. Clive merasa makhluk tersebut harus segera dimusnahkan karena dikhawatirkan bisa berbahaya. Tapi Elsa melarangnya. Akhirnya Clive menurut, karena apa daya wanita selalu menang dan karena Clive termasuk seorang susis atau suami sin istri. Dan tidak disangka makhluk tersebut ternyata mampu tumbuh dengan cepat dari individu normal pada umumnya. Elsa pun menemukan bahwa makhluk tersebut sedang mengalami perkembangan mental seperti anak manusia yang masih kecil. Karena takut diketahui oleh perusahaannya, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk memindahkan Dren ke tempat yang lebih aman, yaitu di gudang pertanian yang jauh dari keramaian. Di sana Dren tumbuh dengan sangat cepat menjadi seperti seorang gadis remaja. Meski dengan fisik yang tetap terlihat aneh, kepala yang botak berbuntut, dan memiliki kaki seperti uncal. Demi melindungi Dren dari dunia luar dan perusahaan tempatnya bekerja, Clive dan Elsa melarang Dren untuk keluar dari gudang tersebut yang tentu membuatnya sangat bosan dan gabut. Hingga pada suatu titik Dren berulah dan ekornya mengeluarkan semacam cucuk atau duri tajam yang membuat Elsa terkejut. Dari situ Elsa memutuskan untuk memotong ekornya agar Dren menjadi tidak berbahaya dan menyuntikkan sebuah cairan agar Dren menjadi lebih stabil. Elsa pun akhirnya menemukan sebuah teori bahwa ternyata Dren berpotensi besar untuk menjadi makhluk yang berbahaya.
Tetapi di saat yang bersamaan hubungan Clive dan Dren ternyata semakin dekat. Dren yang semakin tumbuh dewasa, ternyata memiliki hasrat kepada lawan jenis. Pada suatu saat di mana Elsa sedang berada di kantornya, Clive pergi ke gudang sendirian untuk mencoba menenangkan Dren agar tidak nelangsa. Namun hal itu disalahartikan oleh Dren, dan pada suatu titik mereka akhirnya kebablasan yang berujung pada adegan penyelupan. Dan saya pribadi yang menonton hal tersebut agak aneh melihatnya. Ya kalau si Drennya diperankan oleh Mia Khalifa mah, pasti anteng-anteng aja. Cuma ini kan, sudahlah. Mending kalian tonton sendiri saja. Kelakuan mereka berdua ternyata dipergoki oleh Elsa. Tetapi Elsa tidak menyalahkan perbuatan mereka. Justru menyalahkan dirinya sendiri dan suaminya yang sudah merawat dan mengurung Dren yang ternyata perilakunya tidak bisa dikontrol pakai R. Pada menit-menit mendekati ending, Dren ditemukan sedang sekarat dan dinyatakan meninggal. Akhirnya Clive dan Elsa menguburkan jasadnya di belakang gudang. Di saat yang bersamaan rahasia Clive dan Elsa diketahui oleh pihak perusahaan mereka yang saat itu datang ke lokasi tersebut. Saat mereka menunjukkan bahwa Dren sudah mati, jasad Dren yang terkubur di dalam tanah ternyata menghilang. Ternyata Dren belum mati, dan justru berevolusi menjadi bentuk yang baru. Jenis kelaminnya pun berubah menjadi jantan. Anjir. Saat itu pula Dren menghabisi orang-orang yang ada di sana, menyisakan Clive dan Elsa yang berjuang untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dan endingnya sudah pasti bisa kalian tebak sendiri dan lebih baik menonton sendiri saja. Kalau diceritakan nanti spoiler, lah dari tadi juga udah spoiler abis-abisan. Bagi kalian yang ingin menonton videonya ada di YouTube dengan judul Splis 2009 Subindo. Masih banyak referensi film-film bagus yang sudah pernah saya tonton yang saya sangat ingin sekali kalian juga menontonnya. Dan menurut saya film Splis ini lumayan. Maksudnya dibilang bagus banget juga enggak, cuman untuk mengisi kegabutan cukup lumayan lah. Dengan alur cerita yang sederhana dan tidak perlu berpikir terlalu keras, intinya film ini mengajarkan kita bahwa manusia tidak bisa melawan kodrat dengan menciptakan makhluk hidup baru layaknya Tuhan. Dan manusia hanya bisa membuat manusia dan itu pun atas izin Tuhan. Dan atas izin istri jika dia mau diajak, kalau gak mau ya paksa. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa ditonton video selanjutnya. Entah mau review film apa lagi. Mungkin kalau kalian request film ya saya bikin lagi. Ya jangan lupa subscribe, like, komen, share agar saya dapat uang dari AdSense untuk mengganti kopi dan rokok Surya 12 selama saya ngedit video ini. Salam, pengangguran Indonesia.